Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah. Sehat ya pagi ini. Mudah-mudahan pagi ini teman-teman selalu diberikan kesehatan, semangat, untuk senantiasa menuntut ilmu ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pengaku dosen mata kuliah Ulumul Quran di STAI Miftahul Ulum ini. Nah teman-teman, materi pertama pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu mengambil tema materi pokok cabang kajian dan sejarah singkat Ulumul Quran. Jadi akan kita bahas tentang materi pokok cabang kajian dan sejarah singkat tentang Ulumul Quran. Nah CPL-nya apa? Capaian pembelajaran lulusan. Jadi CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Menguasai substansi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan pendidikan agama Islam yang mencakup bidang keilmuan Al-Quran, hadits, akidah akhlak, usul fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Yang selanjutnya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK apa? Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami aturan perkuliahan dan gambaran pembelajaran mata kuliah Ulumul Quran. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur keilmuan di dalam bidang Ulumul Quran. Yang selanjutnya CPP, capaian pembelajaran perkuliahan. CPP apa? Capaian pembelajaran perkuliahan. Mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur keilmuan dalam bidang Ulumul Quran. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum saya menyampaikan apa itu tentang definisi Ulumul Quran, maka kita supaya suasananya lebih fresh, kita main dulu ya. Siap? Siap. Oke teman-teman, join ya di Google, klik Google-nya menti.com, lalu masukkan kode. Nah, silakan masukkan kodenya 6518 4538. 6518 4538. Sudah? Silakan dijawab. Ada pertanyaannya? Ada. Nah, pertanyaannya apa? Apa yang ketahui tentang Ulumul Quran? Apa yang Anda ketahui tentang Ulumul Quran? Apa udah muncul Al-Quran, bacaan atau yang dibaca, kalamullah terus. Memperdalami ilmu muda terus. Wah, tuh makin banyak ya. Ada yang belum? Nah, oke. Al-Quran lebih jauh. Jauh dari mana ini? Ilmu tentang Al-Quran, kalamullah, pedoman hidup bagi pokok-pokok Al-Quran. Nah, kalau ada yang besar ini, pokok-pokok Al-Quran, kan tulisannya lebih besar tuh. Berarti ada beberapa mahasiswa yang menjawab sama. Nah, kalau ada yang besar, Ulumul Quran, dasar hukum ilmu Al-Quran. Oke. Ayo, ada lagi nggak? Luar biasa. Jadi sampai ini teman-teman sudah bisa memahami tentang sudah minimal sudah ada gambaran apa itu Ulumul Quran, pokok-pokok Al-Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran sebagainya ya. Jadi teman-teman sudah bisa menjawab, walaupun siapa yang menjawab itu kita tidak tahu, tapi itu kan jawaban teman-teman. Nah, sekarang saya akan membahas tentang Ulumul Quran. Definisi Ulumul Quran. Secara bahasa, Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab. Kata ulum berarti ilmu atau pengetahuan. Dan sedangkan Quran merujuk kepada Al-Quran, yaitu kitab suci dalam agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Jadi secara bahasa Ulumul Quran dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan tentang Al-Quran. Ada yang menjawab tadi seperti itu? Ilmu. Oke, siap. Yang selanjutnya, Ulumul Quran menurut istilah. Secara istilah, Ulumul Quran merujuk kepada cabang ilmu dalam studi Islam yang fokus pada pemahaman, penafsiran, dan analisis Al-Quran serta aspek-aspek terkait dengannya. Selanjutnya, Ulumul Quran secara
Selanjutnya definisi ulumul Quran adalah cabang ilmu dalam studi agama Islam yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, para ulama menggagas terkait ulumul Quran. Ada Ibnu Qutaibah. Beliau adalah salah satu tokoh awal dalam pengembangan ulumul Quran. Dia menulis sebuah buku kitab Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis yang membahas variasi dalam riwayat hadis dan bagaimana mereka berhubungan dengan Al-Quran. Yang kedua, ada pendapat Ibnu Al-Jazari. Beliau adalah seorang ulama terkemuka dalam qiraat. Dia mengembangkan sistem ilmu tajwid atau tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Karena ketika kita membaca Al-Quran maka harus sesuai kaidah ilmu tajwid. Karena kalau kita baca Al-Quran tapi tidak sesuai kaidah ilmu tajwid, maka itu bisa berdampak kepada makna Al-Quran. Maka kita harus benar-benar belajar Al-Quran dengan ilmu tajwid. Selanjutnya menurut Ibnu Katsir, beliau adalah salah seorang ulama mufassirin, penafsiran Al-Quran terkenal yang menulis tafsir komprehensif tentang Al-Quran yang disebut dengan tafsir Ibnu Katsir. Karya ini telah menjadi rujukan penting di dalam studi ilmu tafsir. Ada juga pendapat As-Suyuti. Nah, As-Suyuti adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam berbagai bidang, termasuk hadis dan tafsir. Dia menulis berbagai karya tentang Al-Quran dan tafsir, seperti tafsir Al-Jalalain. Yang teman-teman mungkin yang dipesankan suka ngaji kitab tafsir Al-Jalalain yang ditulis bersama Jalaluddin. Yang selanjutnya, cabang kajian ulumul Quran. Naskah Al-Quran tadi mengenai penulisan, pengumpulan dan reservasi teks Al-Quran, termasuk topik khutbah atau tulisan Arab, varian bacaan dan sejarah fisik Al-Quran. Nah, tafsir Al-Quran, penafsiran dan pemahaman teks Al-Quran yang mencakup metode tafsir, alat-alat tafsir seperti kamus dan kitab-kitab tafsir, serta berbagai pendekatan interpretatif. Jadi ketika kita ingin memahami tentang makna Al-Quran, maka kita harus belajar tentang ilmu tafsir. Jangan sampai memahami Al-Quran, mengkaji tentang ilmu Al-Quran hanya mengandalkan apa? Akal, sehingga itu bisa salah di dalam menafsirkan. Maka harus belajar tentang ilmu tafsir. Nah, cabang kajian ulumul Quran. Ilmu al-hadis, kajian tentang riwayat hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, termasuk penilaian terhadap otentisitas hadis, peran hadis dalam memahami Al-Quran, dan ilmu sanad atau rantaian perawi. Selanjutnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah pemahaman tentang latar belakang dan konteks di balik pengungkapan ayat-ayat Al-Quran, membantu dalam memahami situasi saat wahyu diterima. Jadi itu adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, di mana turun Al-Quran ini tergantung situasi dan kondisi saat itu, maka disebut dengan asbabun nuzul. Selanjutnya cabang kajian ulumul Quran. Ada yang disebut dengan ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah studi tentang variasi dalam cara membaca Al-Quran, termasuk qiraat yang berbeda dan perbedaan di dalam bacaan. Itu ilmu qiraat. Ketika kita membaca Al-Quran, maka harus sesuai dengan ilmu qiraat. Jangan sampai membaca Al-Quran pakai nagmah atau lagu-lagu yang tidak sesuai dengan lagu Al-Quran. Maka di dalam ilmu qiraat kan ada nagmah atau lagu Bayati, Sobah, Hijaz, Yarka, Sika, Nihawan dan yang lainnya. Contoh lagu Nihawan misalkan, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu nagmah Nihawan. Banyak ya lagu-lagu, jangan sampai pakai lagu yang tidak sesuai dengan lagu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Pakai lagu. Jangan sampai pakai lagu jadul. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa merubah kepada maka teman-teman mahasiswa harus belajar tentang ilmu qiraah. Ada juga yang disebut dengan ilmu balaghah, kajian tentang retorika dan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, mencakup analisis bahasa Arab, struktur kalimat, dan gaya penulisan. Nah, selanjutnya sejarah singkat tentang ulumul Quran. Nah, di zaman awal Islam, studi tentang Al-Quran dimulai segera setelah wafatnya siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Orang-orang mulai mencatat dan menghafal Al-Quran dan mengumpulkan teks-teks Al-Quran. Nah, kita juga bagi mahasiswa sangat penting untuk belajar untuk menghafal Al-Quran agar kita dicatat sebagai ahlul Quran. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di dunia ini. Siapa keluarga Allah? Adalah ahli Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di dunia ini dari golongan manusia. Lalu sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah itu ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah di dunia ini. Ketika kita ingin menjadi ahli Al-Quran, ketika kita ingin menjadi keluarga Allah, maka jadilah para penghafal Al-Quran, jadilah ahli Al-Quran. Tapi ahli Al-Quran, para ulama membagi beberapa bagian. Ahli Al-Quran bisa disebut juga ahli tafsir. Ahli Al-Quran bisa disebut juga ahli qiraat, ahli tahfidz Al-Quran, atau siapapun yang mencintai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Insya Allah bagian daripada ahlul Quran. Maka teman-teman mahasiswa yang belajar tentang ilmu Al-Quran, mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai ahli Al-Quran. Nah, sekarang sejarah singkat ulumul Quran di masa era modern. Ilmuwan Islam modern terus mengembangkan bidang ini dengan menggabungkan metodologi ilmiah dengan tradisi ilmu pengetahuan Islam. Studi Al-Quran menjadi semakin terbuka terhadap metode ilmiah dan kritis. Selanjutnya, karena waktunya sudah habis, maka kita kesimpulan pada sore hari ini, pada pagi hari ini, mohon maaf, pada pagi hari ini kesimpulan mata kuliah tentang ulumul Quran, materi pertama tentang definisi ulumul Quran. Maka secara kesimpulannya kita baca bareng-bareng. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan siap. Sebelum ditutup kita kuis dulu ya. Silakan klik di Google kuis. Kodenya 478806. 478806. Udah muncul pertanyaan? Terus Pak? Udah ada pertanyaan? Ayo silakan dijawab. Atos. Jejen, Azmi, Nurfada, Silvia, Nur Samsi. Oke, yo, siapa yang gak ada namanya nih? Nur Hidayah, ada Yusef. Ayo. Kasih waktu 5 menit ya. Kasih waktu 5 menit. Ayo cepat. Nanti yang juara dapat hadiah umroh. Mana Pak? Brosurnya aja. Oh, tinggal daftarnya Pak. Siapa yang juara?
kasih. Pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah Ulumul Quran di hari berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.